Halo guys, sebelum masuk ke videonya, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Ika Desana Wijaya dengan NIM 2203048 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu literasi digital. So, tidak banyak bicara, kita lanjut ke videonya. Literasi digital adalah hal yang sangat dibutuhkan di era modern serba online ini. Dengan literasi digital, kita dan seluruh masyarakat bisa meningkatkan kemampuan di dunia internet. Alhasil, kita bisa memanfaatkan internet dengan lebih menyeluruh dan maksimal. Misalnya mencari informasi hoax, menggunakan teknologi baru seperti data elektronik sertifikasi dan masih banyak lainnya. Lalu, apa itu literasi digital? Di sini kita akan membahasnya secara mendalam, mulai dari pengertian, prinsip, komponen, manfaat, dan contoh studi kasusnya. Yang pertama adalah apa itu literasi digital? Secara umum, literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum sesuai dengan kegunaannya dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, literasi digital memiliki arti kemampuan seseorang untuk memahami dan memakai segala informasi yang bisa diakses melalui komputer, misalnya di internet, media digital, alat komunikasi, dan semacam. Kemudian, ada pengertian literasi digital menurut para ahli. Menurut buku Kerangka Digital Indonesia, literasi digital adalah kemampuan memakai TIK untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membuat, dan mengkomunikasikan informasi dengan kecepatan kognitif maupun teknikal. Selain itu, menurut UNESCO, kecepatan atau life skill yang tak hanya melibatkan kemampuan penggunaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi, akan tapi juga melibatkan kemampuan dalam pembelajaran, bersosialisasi, sikap berpikir kritis, kreatif, serta inspiratif sebagai kompetisi digital merupakan pengertian dari literasi digital itu sendiri. Kemudian ada prinsip dasar literasi digital. Secara dasar ada 3 prinsip literasi digital, yaitu yang pertama adalah pemahaman, yaitu kemampuan memahami informasi yang ada di media, baik secara eksplisit maupun implisit. Kemudian adalah saling ketergantungan, di mana media yang saling bergantung, berhubungan, dan melengkapi antara satu sama lain. Dan yang ketiga adalah kurasi, yaitu kemampuan untuk memahami, mengakses, dan menyimpan informasi, termasuk juga kemampuan bekerja sama untuk mengumpulkan, mencari, dan mengorganisasi informasi beragam. Kemudian ada satu faktor adalah faktor sosial, di mana faktor tersebut saling berbagi informasi atau pesan ke masyarakat. Kemudian ada elemen literasi digital. Menurut beberapa ahli, ada 3 elemen penting dan 4 elemen pendukung literasi digital, yaitu yang pertama adalah information literacy, yaitu berhubungan dengan kemampuan untuk mengelola, menemukan, menerjemahkan, hingga memberi informasi. Yang kedua adalah ICT literacy, yaitu berhubungan dengan pikiran kreatif, kritis, dan inovatif terkait teknologi. Jadi kita bisa mengadopsi dan memakai perangkat digital. Dan yang ketiga adalah communication dan collaboration, yaitu partisipasi seseorang pada kelompok jaringan pembelajaran serta penelitian. Selain hal tersebut, ada 4 pendukung lainnya, yaitu digital scholarship, learning skill, media literacy, dan career and identity. Selanjutnya ada komponen literasi digital. Beberapa ahli menyebutkan kalau ada 9 komponen dari literasi digital, yaitu yang pertama adalah social networking, yaitu media sosial mampu menjadi salah satu sumber informasi, tapi kita perlu cermat dalam mencari informasi di dalamnya. Kemudian adalah transliterasi, yaitu pemanfaatan sebagai platform untuk mengubah konten dan mengutamakan kemampuan komunikasi di media sosial. Kemudian ada maintaining privacy, yaitu kita harus memahami cybercrime agar data pribadi kita tetap aman. Kemudian ada managing digital identity, yaitu berkaitan dengan bagaimana kita menggunakan identitas yang tepat di jagat maya. Selanjutnya ada creating content, yaitu kemampuan kita sebagai pengguna platform dalam membuat konten di internet. Kemudian ada organizing and sharing content, yaitu berhubungan dalam hal mengatur dan membagikan konten serta informasi agar lebih mudah tersebar di publik. Kemudian ada reusing,
yaitu tentang bagaimana kita bisa membuat dan mengolah kembali konten yang ada sehingga bisa kita gunakan lagi sesuai kebutuhan. Kemudian ada filtering and selecting content, yaitu utamanya kemampuan kita untuk mencari dan menyaring informasi di internet. Dan yang terakhir adalah self-broadcasting, yaitu bagaimana kita bisa membagikan ide atau gagasan melalui berbagai platform dengan tepat dan aman. Selanjutnya ada manfaat literasi digital. Tentu saja, literasi digital juga memiliki manfaat, yaitu diantaranya yang pertama, lebih mudah bagi kita untuk menambah keterampilan baru. Kemudian ada meningkatkan kemampuan kita untuk berpikir lebih kritis dalam memahami informasi. Selanjutnya ada menghemat pemakaian kertas karena lebih beralih ke digital. Selanjutnya ada mendapatkan informasi terkini lebih cepat. Kemudian ada bisa belajar bahasa dan menulis dengan lebih efisien. Selanjutnya kita bisa memutuskan pilihan dengan lebih cepat dan tepat. Selanjutnya ada menghemat biaya anggaran belanja dan keuangan lewat berbagai diskon di online. Selanjutnya ada referensi dan sumber belajar lebih luas di jagat maya. Dan yang terakhir adalah kita bisa memperluas jaringan pertemanan dari seluruh dunia. Selanjutnya adalah studi kasus literasi digital. Studi kasus yang saya angkat yaitu digitalisasi UMKM, yang dimana memiliki definisi yaitu upaya untuk memperkenalkan, mendorong, dan mendukung UMKM dalam mengadopsi dan menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan kinerja dan daya saing mereka. Program ini dapat mencakup penyediaan pelatihan, bantuan teknis, infrastruktur, akses ke pasar online, dan dukungan keuangan untuk memfasilitasi transformasi digital UMKM. Digitalisasi UMKM sendiri memiliki tujuan untuk membantu usaha mikro, kecil, dan menengah, yaitu UMKM sendiri, dalam mengadopsi teknologi digital guna meningkatkan efisiensi operasional, produktivitas, dan daya saing mereka. Digitalisasi UMKM melibatkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu TIK, seperti pemanfaatan perangkat keras dan lunak, internet, e-commerce, media sosial, dan aplikasi mobile lainnya. Selanjutnya ada tantangan. Seperti yang kita ketahui, digitalisasi UMKM memiliki tantangan tersendiri. Yang pertama adalah keterbatasan akses dan pemahaman teknologi. Rata-rata para penggiat UMKM tidak mengenyam pendidikan di bidang IT, sehingga mereka kurang melek teknologi. Dan juga keterbatasan akses seperti internet membuat mereka kurang bisa mengakses iptek tersebut. Kemudian adanya biaya implementasi. Penerapan iptek untuk digitalisasi memerlukan biaya yang besar, sehingga para penggiat UMKM lebih memilih cara tradisional yang cenderung lebih murah. Selanjutnya ada keamanan dan privasi. Data-data di internet bersifat rahasia dan juga sangat sensitif, sehingga para penggiat UMKM enggan menggunakan teknologi karena takut akan adanya cybercrime seperti pencurian data. Selanjutnya ada pengembangan. Pengembangan sendiri memiliki beberapa langkah, yaitu diantaranya adalah pemetaan kebutuhan. Pemetaan kebutuhan ini berfungsi untuk mengetahui dan mendalami kebutuhan-kebutuhan para penggiat UMKM untuk mendigitalisasi UMKM mereka, sehingga mereka tahu rencana yang tepat dan aman untuk melakukan hal tersebut. Selanjutnya ada pelatihan dan pendampingan. Pelatihan sendiri diperlukan agar para penggiat UMKM bisa belajar cara memanfaatkan teknologi yang ada sehingga digitalisasi UMKM bisa terwujud. Dan dalam pelatihan, para penggiat UMKM akan didampingi oleh para ahli di bidangnya agar ketika ada kesalahan, mereka dapat segera diatasi secara tepat. Selanjutnya ada infrastruktur dan aksesibilitas. Perbaikan infrastruktur dan aksesibilitas sangat penting, seperti pemerataan internet di wilayah terpencil. Karena dalam digitalisasi UMKM, perlunya internet sebagai perantara berjalannya digitalisasi. Selanjutnya ada dukungan keuangan. Dukungan ini sangat penting mengingat biaya implementasi yang mahal, sehingga adanya dukungan keuangan dapat membantu penerapan digitalisasi UMKM. Dan yang terakhir adalah kolaborasi dan kemitraan. Kolaborasi ini diperlukan agar UMKM yang awalnya bersifat tradisional dapat menyatu dengan digitalisasi UMKM. Dan juga kemitraan berguna ketika adanya hubungan kerjasama dalam UMKM,
sehingga terciptanya hubungan yang saling menguntungkan. Oke, sekian dari video saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sampai jumpa di next video. Cheers.